Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPADDIY untuk part kedua nomor 11 sampai 20. Langsung saja untuk nomor 11. Di sini ada koperasi maju makmur. Di mana koperasi simpan pinjam ini bunga pinjamannya 9% per tahun, bunga simpanan 8% per tahun, dan biaya administrasi simpanan 3.000 per bulan. Seorang anggota koperasi menyimpan uang sebesar 5 juta. Nah, selama 15 bulan dengan ketentuan bunga per tahun ya. Kita cek pernyataan yang benar dari pernyataan 1 sampai 4. Kita cek pernyataan 2 terlebih dahulu. Bunga simpanan selama 15 bulan ya. Nah, ini berarti karena simpanan berarti pakai yang 8% atau 8/100 dikalikan dengan jumlah bulan ia menyimpan, yaitu 15 bulan. Karena bunganya per tahun berarti per 12 bulan dikalikan dengan total uang yang ia simpan, yaitu 5 juta. 15 sama 12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Yang atas dapat 5, yang bawah dapat 4. 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian ini 0 di bawah kita coret ada 2. Di atas juga sama ada 2. Berarti tinggal 2 dikali 5 dikali 50.000. Hasilnya adalah 500.000. Oke, berarti pernyataan 2 benar, otomatis A dan B salah. Terus kita tinggal ngecek yang pernyataan 3 atau 4. Kita cek yang pernyataan 3 dulu. Biaya administrasi ya. Selama berapa? 15 bulan. Padahal di sini biaya administrasi itu 3.000 per bulan. Berarti tinggal 3.000 dikali 15 berapa? 45.000. Berarti ini salah ya. Pernyataan 3 salah, otomatis jawabannya yang D, 2 dan 4. Lanjut soal nomor 12. Di sini ada 4 toko ya, dengan potongan harga yang berbeda. Nah, Radit ingin membelikan adiknya 3 buah pasang sepatu. Nah, sebelum membeli, ia pasti akan membandingkan beberapa toko untuk mendapatkan harga yang termurah. Nah, pertama kita cek yang Monggo Mampir. Nah, untuk yang Monggo Mampir ini dia diskonnya 40%. Nah, berarti harganya ya tinggal 100% dikurangi 40%. Terus dikalikan harganya, yaitu 200.000. Nah, ini 100% dikurangi 40% itu 60%. 60% dikali 200.000 atau 60/100 dikali 200.000. Kita coret nolnya, yang di bawah ada 2, yang atas ada 2. Tinggal 60 kali 2.000, hasilnya adalah 120.000. Yang Monggo Mampir segini harganya, 1 pasang sepatu. Kemudian yang Sidopayu. Nah, untuk yang Sidopayu beli 2 gratis 1. Nah, berarti kita harus menghitung langsung nih, 2 kali 200.000 ya, itu 400.000. Nah, kita kan mau menghitung harga satu pasang sepatu. Nah, karena ini beli 2 gratis 1, berarti 400.000 ini untuk 3 buah pasang sepatu. Ya, berarti harga satuannya adalah 400.000 dibagi 3. 103 dan seterusnya. Nah, kemudian yang Artomoro. Artomoro ini ada 2 kali diskon. Yang pertama 30%, kemudian 15% yang kedua. Nah, yang pertama kita hitung terlebih dahulu. 100% dikurangi 30% dikalikan dengan 200.000. Nah, ini kan jadi 70% dikali 200.000. Hasilnya adalah 140.000. Nah, kemudian yang diskon kedua
itu adalah 15% ya. Ya berarti 100% dikurangi 15% dikalikan dengan ini, harga yang telah dipotong pertama tadi, 140.000. Nah ini 100% kurangi 15% itu 85% dikalikan 140.000, atau 85/100 dikali 140.000. Kita coret nolnya ada 2, di atas juga ada 2 yang dicoret, tinggal 85 kali 1400, hasilnya adalah 119.000. Nah kemudian yang dadi sugih, nah ini dadi sugih itu cashbacknya 75.000 untuk satu pasang sepatu. Nah berarti harganya adalah 200.000 dikurangi 75.000, yakni 125.000. Nah ini udah tahu nih per pasang sepatunya. Nah ini 120, 133, 119 sama 125. Yang termurah yang mana? Yang 119 ya, punyanya Arto Moro. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 13. Nah ini seorang tukang batu bernama Pak Sarman mencari batu di tepi sungai untuk bahan bangunan. Nah ini mengumpulkan berbagai jenis batu dan membentuknya menjadi balok. Akan tetapi ukurannya tidak selalu sama dengan aturan seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah volume batu. Nah karena volumenya itu berbentuk balok, maka rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yang 3x plus 2, kemudian dikalikan dengan lebarnya yang ini, lebarnya 2x min 1, kemudian dikalikan tingginya adalah 5. Nah kita kalikan nih, nah kita kalikan 3x kali 2x jadi 6x kuadrat, kemudian 3x dikali minus 1 jadi min 3x, 2 dikali 2x jadi plus 4x, 2 kali minus 1 min 2 ya. Nah ini kemudian dikalikan 5. Oke, boleh kita hitung terlebih dahulu yang di sini 6x kuadrat. Nah ini kan bisa kita samakan nih, min 3x ditambah 4x, berarti punya hutang 3 dibayar 4, berarti masih x min 2. Oke, ini kemudian dikalikan 5 ya. Ini perkalian masuk, 6x kuadrat kali 5 berarti jadi 30x kuadrat, kemudian x dikali 5, 5x ya, plus 5x, kemudian ini ada min 2 dikali x kali 5, mohon maaf, min 2 dikali 5 berarti min 10, 30x kuadrat plus 5x min 10, yang mana? Yang D. Oke, mudah ya. Lanjut soal nomor 14. Nah soal nomor 14 ini ada 3 gambar ya, timbangan. Oke, yang pertama ada 2 besi, dimana itu setimbang dengan 10 apel. Nah berarti kita tahu nih, satu besinya berapa? 10 apel dibagi 2 ya. Satu besinya adalah 5 apel. Kemudian di sini ada 6 apel. 6 apel itu setara dengan 2 mangga. Berarti 1 mangga setara berapa? 6 apel dibagi 2 berapa? 3 apel. Oke, berarti 1 mangga itu setara dengan 3 apel. Nah, kemudian di sini ada 3 besi ya. Nah, sudah terisi 2 apel dan 3 mangga. Oke, ada 3 besi, sudah terisi 2 apel dan 3
mangga. Ditambahkan dengan ini tanda tanya, kita misalkan X. Yang ditanyakan adalah tambahan apel agar keadaannya setimbang sempurna. Nah, berarti kita hitung dulu nih. Yang besi itu diubah menjadi apel. Karena satu besi itu tadi 5 apel, berarti 3 besi 3 kali 5 ya. Oke, ini masih kita tulis sama, ini 2 apel. Terus ini kita ubah nih. 1 mangga itu setara dengan 3 apel. Berarti 3 mangga ya 3 kali 3 apel ya. Tambah X. Oke, berarti ini jadi 15 apel. Ini 2 apel. Kemudian ini 3 kali 3 9 ya. 9 apel ditambah X. Ini masih sama 15 apel. Kemudian ini dijumlahkan. 2 apel tambah 9 apel 11 apel tambah X. Nah, X nya adalah 11 apelnya kita pindah ruas ke sebelah kiri jadi minus. Berarti 15 apel min 11 apel itu sama dengan X. Berapa X nya? 4 apel. Yang mana? Yang D. Oke, lanjut untuk soal nomor 15. Nah, di sini ibu memiliki sejumlah jeruk seperti pada gambar. Nah, jeruknya ada 36 jeruk ya. Nah, kemudian akan dibagikan ke sejumlah teman anggota arisan di rumah. Nah, kalau misalkan N itu adalah jumlah teman arisan. Nah, di kalimat pertama ini ada jika 4 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 3 buah jeruk. Nah, berarti ada 4 orang itu masing-masing menerima 3 jeruk. Berarti ini ada berapa jeruk? Ya, 4 kali 3 kan? Ada 12. Oke. Kemudian dan teman-teman lainnya, berarti ini ada sisa teman ya. Sisa temannya tadi kan kita tahu jumlah temannya ada N. Nah, karena udah diketahui 4, berarti N-4 itu akan menerima masing-masing 2 buah jeruk. Nah, ini menerima masing-masing 2 buah jeruk. Berarti jadinya gimana? Ya, jadinya tinggal 2 kali N-4 ya. Oke. Nah, ini kalau kita hitung jadinya 2N ya. 2 kali minus 4 min 8 ya. 2N min 8. Nah, ini maka masih ada buah jeruk yang tersisa. Nah, berarti totalnya itu ini 12 ditambah 2N min 8. Kalau masih ada buah jeruk yang tersisa, kurang dari 36 atau lebih dari 36? Ya, jelas kurang dari 36. Oke. Nah, kemudian ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, 12 ditambah 2N min 8. Nah, berarti ini 12 sama min 8 ya. 12 dikurangi 8 itu 4, ditambah 2N kurang dari 36. Nah, kemudian 2N 4-nya dipindah ruas ke sebelah kanan, jadi kurang dari 36 min 4. 2N kurang dari 36 min 4 itu 32. Nah, berarti N ya, N-nya kurang dari 32 dibagi 2. N-nya kurang dari 16. Nah, kemudian yang kalimat keduanya, namun jika 6 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 2 buah jeruk. Oke, berarti pernyataan pertama ada 6 orang itu masing-masing 2 jeruk. Nah, berarti total jeruknya ini ada 6 kali 2 ya, 12. Kemudian dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 3 buah jeruk. Berarti teman-teman lainnya ada sisa temannya itu N ya. N dikurangi ini yang diketahui 6 ya tadi. Berarti N-6 itu masing-masing menerima 3 buah jeruk.
Nah, berarti jadinya adalah 3 kali N min 6. Nah, ini berarti jadinya 3 kali N, 3N. 3 kali min 6 itu min 18 ya. Maka jumlah buah jeruk tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup, kurang dari 36 atau lebih dari 36? Lebih dari 36 ya. Oke, berarti totalnya itu 12 ditambah 3N min 18 lebih dari 36. Nah, ini kita operasikan dulu. 12 dikurangi 18 itu min 6 ditambah 3N lebih dari 36. Nah, min 6 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti jadi plus ya. Sisa 3N lebih dari 36 plus 6. Nah, ini 3N lebih dari 42. N nya lebih dari 42 dibagi 3. Nah, di sini ya nggak cukup. Oke, berarti N nya lebih dari 14. Nah, N nya kurang dari 16 lebih dari 14, atau bisa kita tulis gini, 14 N 16. Oke, berarti N nya di antara 14 dan 16 yang mana? 15 ya. Jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 16. Perhatikan diagram panah. Di sini ada fungsi fx sama dengan ax plus b, dengan x-nya itu di bagian A dan b-nya itu merupakan sama hasilnya. dengan 13. Ini kita operasikan dulu. Kita ubah 3-nya kita masukkan ke dalam x untuk mengganti x di sini, ax plus b ya. Berarti jadi 3a ditambah b sama dengan 11. Kemudian yang ini 4a ditambah b sama dengan 13. Ini kita eliminasi. 3a dikurangi 4a berarti min a, b dikurangi b itu habis, berarti 11 kurangi 13 itu min 2. Berarti a nya adalah min 2 dibagi min 1. A nya ketemu 2. Kemudian kita substitusikan A ke salah satu antara yang 3A plus B sama dengan 11 atau 4A plus B sama dengan 13. Kita ambil yang 3A plus B sama dengan 11. Nah, kita masukkan A-nya. A-nya tadi adalah 2, berarti 3 kali 2 ditambah B sama dengan 11. 3 kali 2 itu 6, tambah B sama dengan 11. B-nya 11, pindah ruas 6-nya, jadi minus. B-nya ketemu 5. Nah, padahal pernyataan 1 itu A plus B. Berarti A plus B itu 2 ditambah 5 ya, 7. Benar ya? Benar, pernyataan 1 betul, C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Terus kita bisa menghitung juga ini, rumus umumnya, fx sama dengan ax plus b. Kita masukkan A-nya sama B-nya. A-nya 2, B-nya 5. Berarti fx itu 2x plus 5. Oke, kita tinggal cek nih antara 3 atau 4. Nah, kita cek boleh yang 3. Berarti f min 2 itu sama dengan 2 kali minus 2 ditambah 5. 2 kali min 2 itu min 4 tambah 5, ketemunya adalah 1. Berarti f min 2 itu sama dengan 1. Ini salah ya. Pernyataan 3 salah, otomatis jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 17. Nah, ini ada jumlah tabungan Ali dan Budi ya. 70.000 itu Maret, April 90.000, Mei 110.000. Kita cek selisihnya, ternyata ini plus 20.000. Ini juga plus 20.000. Berarti, nah ini kan sampai bulan September ya.
Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke, berarti ini plus lagi, plus 20.000 plus 20.000 itu jadinya 130.000. Ini plus 20.000 lagi jadi 150.000, plus 20.000 lagi jadi 170.000. Ini plus 20.000 lagi jadinya adalah 190.000 yang Ali. Kemudian yang Budi ini plus 30.000, plus 30.000 ya ternyata selisihnya. Oke, berarti ini plus 30.000 lagi itu jadi 100.000, plus 30.000 lagi jadi 130.000, plus 30.000 lagi jadi 160.000, plus 30.000 lagi jadi 190.000. Pada bulan September jumlah tabungan Ali dan Budi sama. Benar ya? Benar ya, ini 190. Berarti pernyataan 4 benar. Otomatis C sama A salah karena tidak memuat pernyataan 4. Kita cek yang 1 atau 2. Kita cek yang 1 boleh. Jumlah tabungan Ali pada bulan Agustus. Ali pada Agustus itu 170.000. Benar ya? Benar. Pernyataan 1 benar, berarti jawabannya yang B. 1 dan 4. Oke. Lanjut soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 itu pernyataannya itu membahas tentang garis sejajar dan tegak lurus. Berarti kita harus tahu gradiennya. Nah, ini agar lebih mudah, ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien. Nah, ini berarti gradiennya adalah min 3 ya. Kemudian yang ini kita ubah dulu, berarti 6X min 14 ini sama dengan Y, 2 nya kita pindah ruas, berarti jadi per 2 ini. Atau Y sama dengan 6 dibagi 2 itu 3X min 14 bagi 2 min 7 ya. Diperoleh M nya adalah 3. Iya, yang di sini. Kemudian yang ini kita pindah X nya ke ruas sebelah kanan, berarti jadi 3Y sama dengan 12. Karena dari positif pindah ruas jadi minus ya. Kemudian 3 nya kita pindah lagi jadi pembagian ya, berarti Y sama dengan 12 min X per 3. Ini jadi Y sama dengan 4 min 1/3X. Nah, berarti gradiennya yang mana? Yang ini ya. Oke, yang di depan X, di depan X. Berarti M nya adalah min 1/3. Kemudian yang ini yang terakhir, kita pindah yang min 3Y. Berarti jadi 9X plus 5 sama dengan 3Y. 3 nya kita pindah ruas, berarti jadi 9X plus 5 per 3 sama dengan Y. Atau 3X, 9X bagi 3 kan 3X, ditambah 5 per 3 sama dengan Y. Nah, berarti udah ketemu nih, M nya adalah 3. Garis Q sejajar dengan garis S. Garis Q dan garis S. Nah, kalau sejajar itu gradiennya sama. M1 sama dengan M2 atau MQ sama dengan MS. Apakah sama?
MQ itu 3, MS itu 3. Benar ya? Benar. Pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah. Tinggal cek yang 3 atau 4. Kalau tegak lurus, itu berarti MP dikali MR itu sama dengan min 1. Kita cek, MP nya adalah min 3, MR nya adalah, nah MR nya ini adalah min 1/3. Apakah sama dengan min 1? Kita cek, 3 nya kita coret, berarti min 1 dikali min 1 berarti 1, sama dengan min 1. Tidak sama ya? Oke, berarti ini salah, pernyataan 3 salah, otomatis jawabannya yang B, 1 dan 4. Oke, lanjut untuk soal nomor 19. Di sini perhatikan gambar, ada 3 buah garis ya, P, Q, R di sumbu X sama Y, di mana P dan Q itu sejajar. Berarti kalau P dan Q sejajar, itu gradien P sama dengan gradien Q. Nah, kita ambil titik di sini, itu adalah 2,0, kemudian yang ini adalah 0,1 ya. Nah, kita cari gradiennya, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini sebagai X1 Y1, yang ini X2 Y2. Berarti 1 min 0 per 0 min 2. Hasilnya adalah 1 per min 2. Gradiennya adalah min setengah. Oke, berarti ini betul. Pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Terus kita tinggal cek antara 3 atau 4. Nah, kita cek ya, ini kan R itu tegak lurus dengan P dan Q ya. Oke, berarti gradien R dikalikan gradien Q itu sama dengan min 1 kalau tegak lurus. Nah, gradien R kan belum tahu. Nah, sedangkan gradien Q adalah min setengah. Nah, ini gradien R itu sama dengan ini ya, min 1 dibagi min setengah, atau gradien R nya adalah dikali dibalik ya, min 2/1, atau ketemunya adalah 2. Jadi gradien R nya adalah 2. Padahal gradien itu Y per X ya, itu sama dengan 2. Nah, di sini R-nya itu titiknya ada 4 ya. Y-nya 4, kita masukkan 4 per X sama dengan 2. Berarti 4 sama dengan ini ke sana, berarti jadi 2X. X-nya adalah 4 per 2. X-nya ketemu 2 ya. Tapi ini sumbu min X ya. Oke, berarti min 2,0. Ini benar ya. Oke. Jawabannya yang 1 dan 3. Next, soal nomor 20. Nah, soal nomor 20 ini ada Tini ya. Nah, Tini itu membayar mie ditambah teh itu adalah 17.000. Kemudian Rudi 2 mie ditambah teh itu bayar 30.000. Nah, yang Anton 3 teh plus 1 mie. Yang ditanyakan adalah uang pengembalian yang diterima Anton. Nah, kalau mie ditambah teh itu 17.000, sedangkan Budi itu 2 mie ditambah teh adalah 30.000. Nah, ini kalau kita eliminasi,
Ini kan berarti jadi mie dikurangi 2 mie jadi minus mie ya. T dikurangi T habis. 17.000 dikurangi 30.000 jadi minus 13.000. Berarti mie-nya adalah minus 13.000 dibagi min 1 ya. Mie-nya adalah 13.000. Berarti harga 1 mie adalah 13.000. Kemudian kita masukkan nih ke persamaan 1. Mie ditambah teh itu 17.000. Berarti 13.000 ditambah teh itu sama dengan 17.000. Tehnya adalah 17.000 dikurangi 13.000 berapa? 4.000. Oke, berarti harga mie nya 13.000, harga tehnya 4.000. Padahal Anton tadi beli 1 mie tadi 13.000 ditambah 2 teh ya. 2 teh atau 2 kali 4.000. Berarti 13.000 ditambah 8.000 berapa? 21.000. Kembaliannya adalah 50.000 dikurangi 21.000. 29.000 ya. Jawabannya yang D. Oke. Sekian untuk pembahasan part 2. Kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya, part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.